Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berada dalam limpahan karunia-Nya serta berada dalam keadaan sehat walafiat serta dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas takbir mimpi ketika melihat lautan. Sebelum membahas arti dari lautan, ada beberapa faktor yang ada di dalam lautan, ataupun elemen-elemen apa saja yang berkaitan dengan lautan. Ada faktor ataupun unsur yang sifatnya internal, satu. Yang kedua adalah eksternal, yang bukan bagian dari laut tapi ada di laut. Yang ketiga adalah aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan ketika berada di dalam laut. Kenapa hal ini diungkap? Bahwa ada ketiga faktor ini ataupun yang berkaitan dengan laut, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang telah menundukkan laut supaya kalian bisa memakan daging yang segar dari laut. Wa tastakhriju minhu hilyah, dan kalian semua mengeluarkan perhiasan dari dalam laut. Dan kalian menggunakannya ataupun memakainya. Wa taral fulka, dan kalian akan melihat perahu-perahu yang membelah lautan, melintasi lautan. Wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian mencari anugerah ataupun mencari fadlnya Allah Subhanahu wa taala, supaya kalian bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga senada dengan yang ada di dalam surat Fatir yang menjelaskan tentang lautan. Jadi dalam surat Al-Fatir itu, lautan itu ada dua. Ada lautan yang airnya itu air tawar, dan ada juga lautan yang airnya adalah air asin, sebagaimana yang kita ketahui. Dalam surat Fatir dijelaskan, wa ma yastawil bahrani hadza adbun furat sa'igun syarabuh wa hadza milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman thariya wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawahira fihi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Tidak sama antara dua lautan. Hadza adbun furatun sa'igun syarabuh. Tidak sama dua lautan, yang satu lautan yang airnya tawar dan segar airnya serta sedap untuk diminum. Wa hadza milhun ujaj, dan yang satu lautan yang airnya asin lagi pahit.
serta kalian memakan dari lautan itu daging yang segar dan mengeluarkan darinya perhiasan-perhiasan untuk kalian gunakan. Dan kalian akan melihat perahu-perahu yang berlayar membelah lautan, serta mencari anugerah dari Allah. Walitabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun, serta mencari fadlnya Allah, supaya kalian semuanya bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu penjelasan tentang lautan di dalam Al-Quran, bahwa kenapa diungkap, dicermati dari ketiga faktor, yaitu faktor internal, eksternal, serta aktivitas di dalam laut. Aktivitas-aktivitas yang berada di dalam lautan. Nah, faktor apa saja yang meliputi itu? Yang pertama adalah di internal, ataupun elemen yang termasuk yang ada di dalam lautan, yang tidak bisa terlepas darinya, yaitu satu, air laut. Apakah airnya itu adalah air tawar ataupun air asin. Yang kedua, mauj ataupun ombak yang berada di lautan. Yang ketiga adalah permata, intan berlian yang ada di lautan. Selanjutnya ada ikan. Ya, itu adalah bagian-bagian ataupun unsur-unsur yang ada di lautan. Selanjutnya faktor eksternal ataupun faktor yang berada ataupun bukan bagian dari laut tapi berada di laut. Salah satunya adalah perahu, kapal-kapal yang berlayar di tengah lautan, serta angin yang berhembus ketika di lautan. Ada perahu, kapal, serta penghuni ataupun awak dari kapal tersebut ataupun perahu tersebut. Nah, itu bagian dari faktor eksternalnya. Yang ketiga adalah aktivitas ketika berada di laut ataupun aktivitas ketika melihat laut. Ada kalanya hanya melihat, ada kalanya ikut berlayar, ada kalanya menyelam di lautan, ada kalanya berenang di lautan, dan hal-hal yang lain yang berkenaan dengan aktivitas-aktivitas di laut. Sebagaimana diungkapkan di dalam ayat tadi, itu diungkap karena maknanya akan menjadi berbeda. Makna dari air laut serta yang lainnya itu akan menjadi berbeda ketika tafsir dari laut ini memiliki dari beberapa arti. Nah, setelah kita mengetahui faktor internal dan eksternalnya serta aktivitasnya, maka kita akan membahas tafsir apa saja yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Sirin dan juga Syekh Abdul Ghani di dalam kitabnya. Di dalam kitab Tafsirul Ahlam, bahwa ada beberapa makna tentang laut itu sendiri. Ada yang dimaknai makna dasar, makna umum. Lautan itu mempunyai arti adalah seseorang ataupun siapapun dia yang mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Orang-orang yang mempunyai kekuasaan terhadap orang lain. Yang kedua, ada kalanya rubbama yadullu ala dunya, terkadang mempunyai makna
tentang dunia. Yang ketiga, rubbama yadullu 'alal fitnah. Terkadang lautan ini menunjukkan pada makna fitnah. Terjadi goncangan ataupun gejolak semacam itu. Terkadang juga warubbama yadullu 'ala jahannam. Terkadang mempunyai makna neraka jahanam. Nah, dari keempat makna ini, keempat tafsir dari lautan ini, baik faktor ataupun unsur internal, eksternal, serta aktivitasnya itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Umpamanya, ketika dimaknai dengan makna yang pertama, maka ikan yang ada itu maknanya berbeda dengan ikan yang dimaknai dengan makna yang kedua. Jadi ketika lautan dimaknai dengan makna yang pertama, yaitu orang-orang yang menguasai terhadap orang lain, maka makna ikan, makna air, makna ombak akan berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Ketika dimaknai lautan ini sebagai makna dunia umpamanya, ataupun dimaknai dengan makna fitnah, ataupun dimaknai juga dengan makna jahanam, maka makna ikan yang terlihat dalam mimpi ini menjadi berbeda. Nah, baik, kita kembali pada pembahasan untuk makna yang pertama, bahwa Syekh Ibn Sirin ataupun Imam Ibn Sirin mengatakan, ammal bahru fadalun ala kulli man lahu sultanun alal khalqi. Makna dari lautan ini yaitu bagi seseorang yang mempunyai pengaruh, mempunyai kekuasaan terhadap orang lain. Tentunya seperti apa? Kas sultan, kal muluk, seperti penguasa, seperti pemimpin. Kalau nisbatnya di pemerintahan semacam itu. Ataupun juga bisa, ya, contoh yang orang-orang masuk pada kategori menguasai terhadap orang lain dalam artian mempunyai bawahan, bisa itu pejabat dari kalangan terbawah sampai yang paling atas. Kalau dalam dunia pendidikan bisa jadi seorang guru, bisa jadi seorang dosen, bisa jadi seorang rektor, ataupun dalam dunia bisnis bisa jadi dia seorang direktur atau pemilik perusahaan. Yaitu makna dari lautan yang pertama. Ataupun juga bisa mempunyai makna suami, ya. Jadi orang-orang yang mempunyai pengaruh ataupun kuasa terhadap orang lain itu masuk pada kategori yang pertama, yaitu makna dari lautan. Nah, kenapa diungkapkan ya seperti tadi ikan, air, dan juga yang lainnya? Karena ketika kita bermimpi, dari unsur-unsur yang ada, dari elemen-elemen yang ada dalam lautan, itu tidak semuanya hadir. Ya, bisa saja hadir, bisa saja tidak hadir. Mungkin seseorang bisa saja bermimpi ketika di lautan hanya seolah-olah sedang naik di atas kapal ataupun di atas perahu. Bisa saja mimpinya hanya semacam itu. Ataupun seolah-olah berada di lautan dan menangkap ikan. Atau umpamanya menyelam ke dalam lautan. Yaitu aktivitas-aktivitas
yang hadir di dalam mimpi dan juga elemen-elemen yang ada di dalam lautan itu belum tentu semuanya hadir. Bisa saja satu, dua, ataupun sebagian dari elemen-elemen yang ada. Sehingga itu perlu diungkap ataupun perlu dijelaskan terlebih dahulu supaya nanti ketika kita melihat ataupun mimpinya hadir itu sebagian dari elemen yang ada, kita bisa mengingatnya. Apa-apa saja yang kita lihat ketika di dalam mimpi. Nah, untuk makna yang pertama, lautan yang diartikan dengan orang-orang yang mempunyai kuasa terhadap orang lain, seperti contoh yang telah tadi diungkapkan, maka air dan juga ombaknya itu mempunyai arti orang-orang dekatnya ataupun bawahannya ataupun pembantu-pembantunya. Kalau umpamanya dia seorang pejabat, seorang kepala, baik itu entah kepala dinas ataupun kepala di bidang yang lain, maka bisa saja air ataupun ombaknya itu yaitu tadi orang-orang terdekatnya, ataupun bagi orang-orang yang terjun dalam di bidang pemutusan masalah seperti hakim, maka ombak dan juga air itu merupakan perkara yang sedang dihadapi dan juga keputusan yang akan dia putuskan nanti ketika dalam permasalahan ataupun dalam persidangan. Karena ya hakim juga sama, orang-orang yang mempunyai pengaruh terhadap bawahannya. Lalu bagaimana dengan makna ikan? Makna ikan, untuk makna yang pertama adalah bagi seorang pemimpin, ikan itu adalah rakyatnya, berarti masyarakatnya. Kalau dia seorang pejabat, maka melihat ikan dalam mimpinya ketika di lautan, itu berarti rakyatnya. Atau bagi seorang yang menjadi direktur umpamanya, ataupun seseorang yang menggeluti di dalam dunia bisnis umpamanya, maka ikan bisa diartikan sebagai rizkinya ataupun juga bisa diartikan sebagai hartanya. Atau bagi orang yang menghadapi proyek, mungkin bisa jadi itu adalah tender yang akan dia hadapi, semacam itu. Jadi ini sebagian dari penjabaran tentang masalah makna dari lautan. Di lain kesempatan, insya Allah kita akan membahas kembali tentang makna dari lautan itu sendiri, karena pembahasannya lumayan panjang. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.